Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 10. Posesif. Kau jangan kemana-mana, tetap duduk di tempat. Sebentar lagi Dokter Pendi tiba. Entah itu perintah, bentakan, larangan, atau khawatir. Yang jelas, hal itu membuat Safira semakin jengkel kepada Rangga. Karena Rangga akhir-akhir ini mulai posesif kepadanya. Tok-tok. Suara kamar mereka diketuk oleh seseorang. Rangga pun membukakan pintunya, yang ternyata ada Sekretaris Sky dan Dokter Pendi. Kau telat 1 menit. Melirik ke arah jam arlojinya. Maaf tuan, lirik Dokter Pendi. Saat Dokter Pendi baru sampai, ia sangat ketakutan sebab telat 1 menit. Bahkan napasnya sangat sulit ia atur. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat periksa dia. Bentak Rangga sehingga membuat Dokter Pendi terlonjak kaget. Dan segera menemui Safira dengan raut wajah pucat pias. Sementara Rangga masih berdiri di ambang pintu bersama Sekretaris Sky. Keduanya membicarakan sesuatu yang penting. Apa Nona Lin akan hadir? Tanya Rangga sambil berpikir. Tidak tuan, Nona Lin saat ini tengah sakit. Jadi ia lagi-lagi tidak bisa hadir. Balasan dari Sekretaris Sky hanya diangguki kecil oleh Rangga. Rangga sangat penasaran dengan sosok wanita yang menjabat sebagai CEO terkaya setelah dirinya. Wanita itu bernama Lin. Sangat sulit untuk mencari informasi tentang Nona Lin itu. Sebab latar belakangnya sangat terkunci rapat. Wajahnya saja sangat sulit untuk dilihat, apalagi data pribadinya. Sekretaris K yang selalu ditugaskan oleh tuan mudanya untuk mencari tentang Nona Lin, kini sudah pasrah. Bahkan, para pegawai Nona Lin juga tidak pernah melihat wajah dari atasan mereka. Saat ini, Safira tengah sibuk memainkan ponselnya. Karena banyak data-data yang harus ia periksa hari ini. Sebelumnya, Safira hanya sedikit kelelahan. Maka dari itu, ia tidak enak badan pagi ini. Dokter Pendi pun sudah memberikan obat terbaik untuk Safira, sesuai permintaan dari Rangga. Hari ini adalah hari sial bagi Dokter Pendi. Bagaimana tidak, setelah selesai memeriksa keadaan Safira, ia kembali disuruh untuk memeriksa keadaan anjing milik penjaga rumah. Memeriksa penyakit hewan bukanlah tugasnya. Ia hanya memeriksa manusia yang sakit saja. Tapi Tuhan sangat tidak adil kepadanya hari ini. Dokter Pendi yang sangat takut dengan anjing, ia terpaksa harus melakukan hal itu demi menyambung hidupnya. Bukannya menyambung hidup, Dokter Pendi malah terkena musibah. Saat sang anjing sedang asik tidur, Dokter Pendi malah membangunkannya. Alhasil, anjing yang hendak ia periksa terbangun dan langsung menggonggong. Untunglah, anjing itu masih terikat dengan tali di lehernya. Dokter Pendi yang melihat anjing itu tidak bisa melihat. Ia tertawa terbahak-bahak, seperti melupakan semua masalah yang ada di depannya. Sang anjing yang melihat Dokter Pendi tertawa terbahak-bahak, ia semakin menggonggong. Sini, menjulurkan lidahnya, ditambah kedua jarinya dibentuk huruf P yang ia letakkan di kedua sisi kepalanya. Tak. Tali pengikat anjing diputuskan oleh si pemilik. Alhasil, guk-guk, Dokter Pendi langsung dikejar oleh anjing itu. Ia terus saja berlari dengan sekuat tenaga menuju gerbang yang terbuka. Ia tidak mempedulikan barangnya lagi yang harus berada di rumah besar itu. Para penjaga yang melihat Dokter Pendi berlarian hanya tertawa. Syukurlah Tuhan masih ada rasa kasihan kepada Dokter Pendi. Ia pun berhasil keluar dari gerbang itu dan berlari ke arah mobil miliknya yang terparkir di tempat khusus sebelah rumah Rangga. Sementara itu, Rangga dan Sekretaris Sky saat ini sedang di perjalanan
menuju kantor milik Nonalin. Namun, saat Rangga melirik ke arah jendela yang terbuka, ia melihat orang-orang yang bergerumbun membeli gula kapas. Berhenti, Kai. Seketika, Sekretaris Kai langsung menginjak remnya. Dan terjadilah sedikit kecelakaan, yaitu ponsel milik Rangga terjatuh ke lantai. Bukan salah saya, Tuan. Elak Sekretaris Kai bergeleng kepala. Ada apa denganmu? Kenapa sangat ceroboh? Kesal Rangga mengambil ponselnya. Saya pengen memiliki keponakan, Tuan. Ucap Sekretaris Kai spontan dengan mimik wajah tersenyum kecut. Nikahlah, kau akan mendapatkan lebih dari keponakan. Balas Rangga kembali memperhatikan orang-orang yang masih bergerumbun itu. Apa Tuan juga mendapatkannya? Mengerikkan dahinya, mencoba untuk memancing Rangga Adikusuma, yang terkenal dengan keangkuhan dan kebucinannya. Ah, diamlah kau, Kai. Bentak Rangga gusar. Mereka semua sedang apa? Sekretaris Kai pun melirik ke arah orang-orang yang sedari tadi Rangga perhatikan. Oh, mereka sedang berdiri, Tuan. Balas Sekretaris Kai mangut-mangut. Apa kau mau aku hukum? Seperti dokter Penny pagi tadi. Kalau kau mau, kita akan mampir sebentar ke rumah Tante Siska untuk mengadopsi kucing miliknya sebentar. Bagaimana? Ucapan dari Rangga seakan-akan menyindir naluri kejantanannya yang takut dengan hewan menggemaskan itu. Meskipun Sekretaris Kai sedang menyeramkan karena wajah datar dan ketegasannya, namun orang-orang tidak tahu kalau Sekretaris Kai itu sangat takut dengan kucing. Hanya Rangga dan beberapa orang kepercayaannya saja yang mengetahui hal itu. Saat Sekretaris Kai berusia 4 tahun, ia waktu itu tengah bermain di taman. Namun tiba-tiba saja ada seekor kucing yang meloncat dari belakangnya. Karena dirinya waktu itu masih kecil, alhasil ia pun menangis. Dan saat hendak meraih kucing tersebut, tangannya malah dikacar oleh kucing tersebut. Semenjak kejadian waktu itu, Sekretaris Kai menjadi pria yang takut dengan kucing. Bahkan, ia juga geli dengan bulu tebal yang ada di tubuh kucing. Mungkin sebagian orang lelaki juga ada yang takut dengan hewan kucing itu. Entah itu geli dengan bulu lebat itu atau takut dicakar oleh hewannya. Namun, ada saja orang yang takut dengan bulunya, kecuali bulu kucing itu dicukur habis, barulah ia tidak geli lagi. Orang itu adalah kenalan Mimin sendiri. Dia itu anak laki-laki, tapi takut dengan kucing. Kecuali bulu kucing itu udah nggak ada, baru dia nggak geli lagi. Aneh kan? Ah Tuan, saya hanya bercanda. Celetuk Sekretaris Kai, mencoba untuk keluar dari penjara kucing itu. Membayangkan saja ia tidak bisa, apalagi harus menghadapinya. Bisa-bisa ia akan menjadi salah satu pasien di RSJ, rumah sakit jiwa. Tapi saya serius, balas Rangga datar. Mereka sedang membeli gula kapas, Tuan. Sekretaris Kai langsung mengalihkan pembicaraan dari Rangga. Ia benar-benar tidak ingin membahas hal itu. Untunglah Rangga mengasihaninya. Seriuslah, jangan lembek, tegur Rangga. Oh ya, apa istriku suka dengan itu? Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.